Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya, benar, mereka sedang berolahraga. Ada yang sedang berlari, ada yang sedang bermain basket, ada yang sedang bermain sepeda, dan ada juga yang berjalan santai. Nah, apakah kalian suka berolahraga? Olahraga sangat penting bagi tubuh kita. Dengan berolahraga, otot di tubuh kita akan tetap lentur. Nah, sebaliknya, jika kita tidak berolahraga, maka otot kita akan terasa kaku. Nah, sekarang, tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Coba perhatikan kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. Di sini kita akan membahasnya. Pertama, hipertrofi, 2, atrofi, 3, stiff atau kaku leher, dan yang keempat, tetanus. Pertama yang akan kita bahas adalah hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang ditunjukkan pada panah ini merupakan gambar otot yang normal. Sedangkan yang ini merupakan gambar otot yang berkelainan hipertrofi. Ototnya membesar. Terlihat jelas kan perbedaannya? Yang kedua ada kelainan atrofi. Kelainan atrofi ini merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Atrofi ini merupakan kebalikan dari hipertrofi. Yang ini gambar otot yang berkelainan atrofi. Terlihat mengecil ya ototnya. Sedangkan yang ini adalah gambar otot yang normal. Atrofi ini terjadi akibat karena kurangnya asupan makanan yang bergizi atau bahkan karena otot kita yang jarang digunakan. Sekarang kita lihat perbedaan otot normal, otot yang berkelainan atrofi, dan otot yang berkelainan hipertrofi. Perhatikan masing-masing perbedaan gambar otot tersebut. Terlihat jelas ya perbedaannya. Ada yang ototnya mengecil, ada yang ototnya membesar, dan itu adalah gambar otot yang normal. Selanjutnya yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Kelainan stiff atau kaku leher ini merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang terhentak secara tiba-tiba atau bisa jadi karena salah gerak. Apakah kalian pernah merasakan hal seperti itu? Berarti otot kalian ini sedang cedera. Dan yang keempat ada tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita akan mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, di sini kita bisa melihat contoh penderita tetanus. Penderita tetanus ini bisa diakibatkan karena menginjak paku yang berkarat atau logam-logam yang berkarat lainnya. Kalian tahu tidak apa itu salah bantal? Pernahkah kalian merasa sakit di leher ketika bangun tidur? Nah, biasanya orang-orang yang pernah mengalami sakit di leher, mereka menyebutnya itu adalah salah bantal. Lalu, apakah kamu tahu apa itu salah bantal? Ternyata salah bantal juga merupakan salah satu penyakit loh.
Penyakit salah bantal atau dalam istilah kedokterannya yaitu torticollis atau tengeng adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Lalu, apa sih penyebab torticollis? Penyebab torticollis diantaranya bisa jadi karena salah posisi tidur, atau bantal yang digunakan terlalu tinggi, atau bantal yang digunakan itu kaku, sehingga pundak merasa pegal dan terkilir. Atau bisa juga karena leher yang terpapar angin dan dingin. Lalu, bagaimana agar terhindar dari penyakit salah bantal? Penyakit torticollis atau salah bantal bisa dihindari dengan cara posisi tidur kita harus nyaman, jangan menggunakan bantal terlalu tinggi, jangan tidur menggunakan kipas angin, dan ketika tidur, posisi tidur kita tidak harus dalam satu posisi, bisa juga kita miring. Lalu terakhir, tidur tidak di atas kasur yang keras. Nah, sekarang kita cari tahu penyebab gangguan atau penyakit pada otot. Penyebab atau gangguan yang terjadi pada penyakit otot ini bisa terjadi karena pembawaan sejak lahir, infeksi virus atau bakteri, atau bisa jadi kebiasaan yang salah. Nah, contoh kebiasaan yang salah itu pertama, membaca buku dengan posisi tidur, menulis dengan posisi duduk tidak benar, tidur dengan posisi tidak benar, atau bisa jadi karena berjalan dengan tubuh yang membungkuk. Sekarang, yuk kita cari tahu cara mencegah kelainan organ gerak. Yang pertama, banyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu. Kedua, membatasi makanan yang memicu asam urat. Yang ketiga, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Dan yang keempat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang berkalsium. Yang terakhir, pastinya kita harus rajin berolahraga secara rutin. Sudah tahu kan? Jadi mulai sekarang biasakan membaca buku dan komiknya dengan posisi yang benar ya. Ngomong-ngomong tentang komik, apakah kalian tahu apa itu komik dan bagaimana cara membuat komik? Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari komik. Lalu, apa saja ciri-ciri komik? Pertama, menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional antara teks dan gambar. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Keempat, umumnya isi ceritanya bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran wataknya sederhana. Dan yang keenam, biasanya komik itu berisi tentang humor. Kemudian, langkah-langkah membuat komik itu bagaimana? Berikut merupakan langkah-langkahnya. Pertama, kita harus menentukan dulu tema dari komiknya. Kemudian, kita mulai membuat sketsanya atau biasa disebut dengan sketching. Berikutnya, kita harus memberikan tinta atau inking. Selanjutnya, ada proses memberi warna atau coloring. Dan yang terakhir, kita membuat teksnya atau lettering.